Shalom dan selamat memasuki tahun yang sangat exciting. Dan Tuhan memberikan saya tema untuk tahun ini untuk semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini adalah The Year of Empowering Grace. Tadi saya sampaikan grace bukan cuma hadiah atau pemberian yang kita tidak layak menerimanya. Saya banyak menerima hadiah yang bagus, bukan karena saya pandai dan mungkin saya beli, tapi lebih daripada itu, ada karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita tidak boleh tidak mengerti, ignorant, yaitu tentang karunia-karunia roh. Sebagai contoh, kalau Anda menerima hadiah itu akan tidak berguna kalau kita cuma taruh sebagai ya di bawah pohon Natal gitu. Harus dibuka. Bukan cuma dibuka, harus dinikmati dan diucapkan syukur. Dalam 1 Korintus 12 kita tahu pemberian ada dua macam, ada dorea, ada karisma. Ya. Dalam sini karisma itu karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama. Ayat 5, 6 dan selanjutnya. Itu ada berbagai macam. Karena itu kita harus bergerak dalam tubuh, dalam body. Karena saudaraku, kita saling membutuhkan. Kepada yang seseorang diberikan perkataan hikmat, ya. Bukan hikmat saja, tapi perkataan hikmat. Pertama kita harus tahu siapa grace itu. Grace itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka semua karunia akan diberikan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Karunia iman, ya. Jadi ada iman, ada karunia iman. It's supernatural. Sekali lagi saya buat pernyataan, kita ini adalah naturally supernatural people. Banyak orang hidup tidak berkemenangan karena mereka tidak mengerti bahwa dunia roh itu sama nyatanya dengan dunia yang kelihatan. Tuhan membuat segala sesuatu invisible dulu, baru yang visible. Kita lihat bagaimana kita juga memasuki peperangan rohani ya. Tahun ini secara khusus kan itu kita puasa 21 hari. Mulai dari hari ini, tanggal 1 Januari 2023. Ada karunia, perhatikan di sini, karunia-karunia kesembuhan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan karunia-karunia. Jadi the gifts, jadi macam of healing. Jadi tidak ada satu macam cara. Kita perhatikan Yesus bergerak dengan kuasa Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri, tapi kan kuasa Roh Kudus. Sebab Allah menyertai dia. Siapa yang menyertai dia? Immanuel. Roh Kudus menyertai dia, seperti menyertai saudara saya. Dalam hidup saya, kita masuk di dalam karunia-karunia ini ketika saya dibaptis Roh Kudus. Memang pertama kita menerima karunia paling besar, yaitu the gift of eternal life. Terima itu, nikmati itu. Tetapi dalam hidup kita, semua karunia roh kita bisa minta dan bekerja. Dan menurut saya, salah satu paling kita butuhkan hari ini adalah karunia membedakan roh. Ya, discerning of the spirit. Apa itu roh Allah, roh jahat, roh manusia yang sedang terluka. Bukan semua perlu deliverance. Ada orang yang terluka, saudaraku. Ada yang karena addiction, ada karena bahan-bahan kimia yang perlu disembuhkan. Karena itu, mari kita semua, apa yang kita perlu lakukan? Kalau menerima hadiah, kita tidak bayar loh. We just receive it, give thanks, and apply it. Nanti kita akan belajar minggu-minggu berikutnya bagaimana kita apply the gifts of the Holy Spirit. Receive ye the Holy Spirit and receive ye the gifts, the charisma of Holy Spirit. God bless you. Hiduplah berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Boleh bangkit berdiri, berikan salam kepada kiri, kanan, depan, belakang. Katakan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Saya percaya 2023 tahun penuh nutrisi. Kita akan penuh terisi. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan naik promosi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sampai di 2023 karena anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan mengerti ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Kami datang Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami bawa ucapan syukur kami. Sebab Engkau baik dan Engkau layak terima segala yang terbaik dari diri kami.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup semua berkat kemurahan. Aku ada semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi amin Tuhan, sebab Engkau murah hati. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada amin. Aku hidup semua berkat kemurahan. Aku ada oh Yesus, aku hidup semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus,
2022 kita lewati dengan baik. Kita ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Saya percaya kita ada sampai sekarang ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Kami percaya Tuhan di 2023, Engkau Tuhan tetap sama. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan melindungi kami. Dan kami akan terus percaya mengandalkan Engkau Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
bersyukur kepadamu. Kau selalu sertai hidupku, Kau selalu sertai hidupku. Kau yang mengasihi bahkan saat dunia menolakku. Kau buka tangan, Kau Tuhan mengasihi. Ku bersyukur aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada semua karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua kemurahan-Mu. Berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Aku ada aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Ramah baik-baik. Besar anugerah-Mu Tuhan, Oh melimpah dalam hidup kami, sebab kami ada karena kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
percaya Tuhan, dan kami akan terus melihat Engkau bekerja di 2023. Sebab tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbantahkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu dapat limpah kami. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. yang percaya Yesus katakan amin. Dari hari ke hari berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, Kau limpahkan kami. Tak berkesudahan, Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru. Amin. Oh hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Oke, orang-orang yang dipenuhi kebaikan Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan bahwa Yesus baik bagi kita. Amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu. dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu. dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik, ya sungguh baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri tepuk tangan untuk anak kita, untuk Tuhan kita, untuk Raja kita. Engkau baik Tuhan, dan melalui ucapan syukur kami berikan persembahan kepada Engkau. Melalui hidup kami beri yang terbaik Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Kami bersyukur dan semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Yesus. Betapa hatiku
mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Hidupku, jiwa dan raga, bahkan harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahan, pakailah
sebab kami miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai Allah seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab kami memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allah seumur hidupku. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki semua. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki semua. Ku nyanyi, Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah melalui 1 tahun bersama dengan Engkau. Dan kami tahu kami melangkahkan kaki kami Tuhan di tahun 2023 ini. Tentu dengan penyertaan Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Engkau berbicara kepada kami. Siapkan hati kami Tuhan. Biar Kau sendiri yang mengubahkan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, semuanya tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap dengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Yes, dahsyat. Ya, shalom. Selamat tahun baru 2023. Puji Tuhan ya, 2022 sudah kita lalui. Walaupun katanya 2022 tahun yang gawat, tahun yang buruk, tetapi puji nama Tuhan, di tahun yang kita sebut dengan tema The Year of Multiplied Grace, kasih karunia Tuhan yang berlipat kali ganda di tahun 2022 kemarin, memampukan kita untuk melewati tahun 2022 dengan. Tadi saya ada minta multimedia untuk tampilkan sebuah ayat dari Yosua 21 ayat yang 43 sampai yang 45. Boleh tolong? Saya bacakan ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Sampai di sini dulu ya. Tahun 2022 kita lalui. Semua musuh, semua badai, semua permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada satupun yang bertahan menghadapi kita. Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Coba kita lihat lagi. Selanjutnya dia bilang begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Boleh kita sama-sama baca. Tetapi kaum Israelnya kita ganti dengan nama kita sendiri. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Tahun 2022 kita menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Kita menikmati janji-janji Tuhan. Maka waktu kita mengalami kebaikan Tuhan seperti bangsa Israel yang mengalami menerima janji Tuhan untuk keamanan dimanapun mereka berada. Semua musuh yang menghadapi mereka tidak ada satupun yang bertahan. Dari 2019 sampai 2022 kita melihat banyak sekali kesulitan demi kesulitan. Banyak sekali kita mengalami pergumulan demi pergumulan. Tetapi janji Tuhan ialah iya dan amin. Dia Allah yang setia, memberkati kita, melindungi kita, dan semua hal yang Ia janjikan Dia genapi secara sempurna. Tahun yang lalu, the year of multiplied grace, setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan yang Tuhan lipat gandakan. Kalau seandainya tahun yang lalu kita belum mengalami suatu hal yang spektakuler, mungkin kita belum mengalami sebuah pemulihan, maka ada hal yang harus kita koreksi. Tetapi di dalam satu sisi maka kita harus melihat bahwa memang benar ada penyertaan Tuhan. Buktinya kita lewat 2022. Buktinya kita masuk kok di tahun 2023. Buktinya gereja ini bertahan kok sampai di tahun 2023. Buktinya kita tetap setia kok sama Tuhan. Terlebih-lebih lagi Yesus Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Maka jangan khawatir waktu kita melangkahkan kaki kita ke dalam tahun 2023 ini. Tahunnya boleh berakhir 2022. Tetapi Yesus Tuhan, Dia tidak pernah berakhir bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tahun boleh berganti. Tetapi Tuhan Yesus tidak tergantikan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tahun boleh selesai. Tahun boleh selesai. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah selesai di dalam hidup kita.
Dia menyertai kita senantiasa. Katakan amin. Jadi bagaimana ini mandok hatta semalam? Wah, itu tradisi yang paling luar biasa menurut saya. Untuk keluarga kita orang-orang Batak itu hal yang luar biasa. Ini sepertinya mandok hatta aman-aman semua ya. Berarti tahun 2022 betul janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Tapi yang perantauan yang sedih. Tidak sempat kena mandok hatta. Walaupun di gereja setiap minggu pasti ada mandok hatta. Namanya evaluasi ibadah. Itu mandok hatta juga. Nah, kita di dalam kehidupan kita akan sangat penting untuk kita merenungi masa-masa yang Tuhan sudah sertai. Lewat apa yang kita bahas di dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Dia. Saya bilang sama orang-orang, saya bilang begini, berdoa minta tahu sama Tuhan. Minta tahu apa kok katanya? Minta tahu diri. Kita ini orang-orang suka susah tahu diri. Tuhan udah begitu baik. Tapi kita masih bilang, aduh Tuhan kok sulit ya, kok berat, kok enggak ada berkat ya, kok enggak ada damai ya, kok enggak ada sukacita ya, kok hidupku begini-begini aja ya, kok masalah silih berganti datang. Kehidupan kita itu sama seperti pelaut yang sedang mengarungi samudra luas. Biar badaimu begitu besar, biar gelombangmu begitu besar, asal ada Tuhan di dalam kapal kehidupanmu. Asal ada Yesus di dalam kapal kehidupanmu, engkau melalui badai. Engkau melewati badai permasalahan. Gelombang-gelombang kehidupan tidak sanggup menahan kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk di dalam sebuah tahun yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita bahas di tahun ini. Dengan tema The Year of Empowering Grace. Boleh dong Nil tampilin PowerPoint kokoh. Olive ya, sorry. Ya, Olive. Daniel sebentar lagi jadi satu katanya. Ya, tahun 2023 The Year of Empowering Grace. Seperti biasa kita akan punya tema triwulan, kita punya tema tahunan, lalu tema triwulannya nanti dipecah lagi. Setiap bulan ada pembahasan untuk memperkuat tema triwulan sehingga visi gereja dalam tema The Year of Empowering Grace ini tercapai sampai di tahun akhir nanti. Tahun lalu, The Year of Empowering Grace, kita sudah capai. Tahun ini, kita akan capai juga The Year of Empowering Grace. Dengan ayat ambilan di 2 Timotius 1, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Boleh tolong tampilin, Nil? Nil lagi. Salah. Olive. Tampilin ayatnya aja. Tapi yang dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, sorry. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Boleh tolong tampilin enggak PowerPoint apa lagi? Tapi ditampilin yang ini, yang di awal, terus satu-satu per tema triwulan, supaya kita tahu. Nah, triwulan pertama kita akan belajar tentang season of spring. Ke belakang dulu. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, terjemahan NLT, dia bilang begini, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you. Ini ceritanya Rasul Paulus lagi ngomong sama rekan pelayanannya, sahabatnya Timotius, bahwa ada suatu hal yang memang Tuhan sudah kerjakan, sudah berikan, sudah percayakan di dalam kehidupan Timotius. Makanya dia pakai kata give dan dia bilang remind. Aku ingatkan engkau Timotius tentang God gave you when I laid my hands on you. Tentang spiritual gift yang Tuhan berikan melalui penumpangan tangan Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, hari-hari ini kita harus mengerti betapa pentingnya mentoring. Paulus punya mementori Timotius. Timotius dimentorin oleh Paulus. Waktu tangannya Rasul Paulus ditaruh, ditumpangkan ke dalam
di atas kepalanya Timotius, maka kasih karunia spiritual gift itu Tuhan berikan kepada Timotius. Maka sangat penting buat kita untuk berkomunitas. Maka sangat penting untuk kita untuk ada di dalam sebuah gereja lokal. Walaupun dunia menawarkan begitu banyak sekali tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan. Kita lihat ibadah-ibadah online itu semuanya keren-keren banget. Tetapi Rasul Paulus ingetin, dia bilang, I remind, aku ingetin kamu atas spiritual gift yang Tuhan sudah berikan kepadamu Timotius. Waktu aku menumpangkan tangan atasmu. Maka penting buat kita sebenarnya ada di dalam sebuah komunitas. Hidup di dalam pimpinan-pimpinan bapak-bapak rohani atau kakak-kakak rohani. Supaya ada kasih karunia yang Tuhan berikan melalui pimpinan-pimpinan rohani kita. Katakan amin. Lihat, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Dari ayat bacaan ini, Rock International Ministry, 300 gereja seluruh dunia, itu membagi menjadi 4 tema triwulan. Yang pertama, Season of Spring, Spiritual Gift. Boleh next. Season of Spring, Spiritual Gift. Bulan Januari kita akan bahas tentang Understanding the Gift. Saya akan singgung sedikit nanti. Lalu Developing the Gift. Lalu bulan Maret akan belajar kita tentang Applying the Gift. Next. Season of Summer. Bulan April kita akan bahas Filled with the Power. Bulan Mei akan bahas tentang Purposes of Power. Bulan Juni kita akan bahas The Impact of Power. Next. Bulan Juli Season of Autumn. Season of Love. Kita akan belajar tentang loving God. Love one another, love that change the world. Lalu di triwulan terakhir, ini yang akan sedikit lebih keras berbicara tentang Season of Winter. Oktober Discipline the Mind, lalu bulan November Christ Likeness, lalu bulan Desember Fruitful Living. Nah, di dalam tema-tema bulanan inilah kita akan terus belajar supaya kita semakin diperlengkapi, supaya kita dapat mengobarkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bukan tentang apa yang tidak kita miliki hari-hari ini. Kita seringkali melihat orang bisa melakukan sesuatu dan kita berharap kita bisa menjadi sama. Oh, kehidupan kita bukan tentang maunya kita, tetapi tentang maunya Tuhan. Maka Tuhan mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tentu berupa potensi, berupa talenta, atau berupa kasih karunia yang lain. Supaya kita menjadi orang-orang yang spesial satu dengan yang lainnya. Bukan untuk menjadi sama. Nah, kita akan belajar The Year of Empowering Grace. Boleh di slide yang ketiga. The Year of Empowering Grace. Kata empower itu merupakan kata kerja. Yang artinya to give official authority or legal power to. Kalau dalam bahasa Indonesia memberikan otoritas resmi atau kekuatan hukum untuk. Yang kedua artinya to promote the self-actualization or influence of. Mempromosikan aktualisasi diri atau menjadi pengaruh. Nah, bicara tentang empower ini kita bicara bukan tentang diri kita sendiri. Karena dia bilang tentang mengobarkan, tentang bicara tentang flames, tentang api, maka kehidupan kita harus berdampak influencing people, membakar orang lain, sehingga orang-orang melihat kita, orang-orang akan mengobarkan, mencari tahu apa sih kasih karunia ya Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Ini bukan tentang diri kita lagi. Coba, dalam arti sederhana, kata empowering memiliki arti memberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Next. The Year of Empowering Grace artinya tahun di mana kasih karunia Tuhan memampukan kita. Kita sering kali dengar ya, 2023 ini lebih buruk. Tadi song leader udah bilang, tahun ini tahun nutrisi. Walaupun orang bilang resesi, kita tetap penuh terisi. Amin. Walaupun orang mengalami kesulitan, dibilanglah tahun 2023 tahun yang gelap. Presiden bilang tahun yang gelap secara ekonomi. Ya,
Kita tahu mungkin itu kita bicara tentang pengetahuan mereka, analisa mereka, tetapi Tuhan kita, dia bekerja di area-area di luar pikiran dan nalar manusia. Maka sekalipun kita bicara, oh tahun 2023 tahun yang berat. Dan memang harus jadi berat misalnya, percayalah, kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima di tahun 2022 kemarin, melalui pelipat gandaan kasih karunia, akan memampukan kita melewati tahun 2023 penuh dengan kemenangan. Dunia tidak punya harapan, tetapi bersama dengan Yesus kita melihat ada harapan. Dunia berkata, dunia mengalami kegelapan, ekonomi sulit, tetapi dia bilang, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dia tidak akan mengalami ketersesatan. Dialah bintang timur yang gemerlap itu. Dialah bintang timur yang cemerlang itu. Maka kita akan melihat bagaimana terangnya menerangi kehidupan kita di tengah dunia yang gelap ini sekalipun. Asal kita mengalami kasih karunia yang Tuhan beri. Boleh tolong tampilin. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 yang sampai yang ke-7 tadi saya sudah sedikit menyinggung. This is why I remind to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hand on you. Kalau dalam bahasa Indonesianya, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba kita lihat. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, kata mengobarkan itu menggunakan bahasa Yunani dengan kata anazopureo, yang memiliki arti membangkitkan, memanfaatkan, meningkatkan, dan menggerakkan. Makanya ini kata kerja. Kata mengobarkan itu bicara tentang kita memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mengobarkan itu bicara tentang meningkatkan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau bilang bukan tentang apa yang belum kamu miliki, tetapi tentang apa yang engkau sudah miliki hari ini. Kalau engkau memiliki potensi atau talenta, kalau potensi itu talenta yang belum tergali. Nah seringkali kita tidak mengerti potensi kita, tidak mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan. Akhirnya potensi kita itu menjadi sesuatu yang mati, tertinggal di dalam sebuah kuburan. Makanya orang bilang potensi paling besar itu dalam kehidupan manusia itu adanya di kuburan. Karena banyak orang yang tidak mengerti potensinya, tidak menggali potensinya, bahkan tidak tahu potensinya. Mungkin orang itu tidak belajar, atau mungkin tidak punya abang rohani, bapak rohani, atau tidak punya persekutuan. Sama seperti Timotius dan Rasul Paulus. Karena ada Rasul Paulus yang mementorin, maka kasih karunia Tuhan curahkan untuk Timotius. Begitu juga dengan kita. Apabila kita ada di dalam sebuah komunitas, kita ada di dalam sebuah pementoran, ada di dalam sebuah pemuritan, sama seperti Rasul Paulus dan Timotius, maka kita akan mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan di dalam hidup. Nah, tahun 2023 ini adalah tahun di mana kita harus, saya bilang kata harus, kita harus memaksimalkan kasih karunia yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Dia bilang, aku memperingatkan kamu bahwa Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan segala hal yang baik di dalam hidup kita. Kita yang seringkali tidak menyadari. Atau mungkin kita seringkali mengabaikan. Atau mungkin kita seringkali melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita seolah-olah seperti orang yang paling tidak diberkati. Kita seperti orang yang paling tidak punya apa-apa. Padahal Tuhan sudah mengerjakan banyak hal yang baik. Kita ada yang kurang tahu diri. Kita ada yang kurang kesadaran diri. Sehingga hidup kita ya begitu aja. Anazopureo itu memiliki arti untuk membangkitkan. Kamu membakar dirimu sehingga engkau menjadi bakaran yang baik buat orang-orang di sekitarmu. Sehingga orang-orang pun semakin mengenal Kristus. Sehingga lewat kehidupanmu orang-orang
semakin haus dan lapar akan Tuhan. Katakan amin. Kita harus tahu di tahun ini kita akan mengalami banyak hal yang Tuhan percaya. Sekalipun mungkin keadaan bertambah sulit, tetapi kasih setia Dia tidak pernah berakhir. Masalah makin banyak, kasih setia Tuhan tidak pernah. Masalah boleh bertambah, kasih karunia Tuhan terus bertambah di dalam hidup kita. Ayat yang kedua, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Waktu Dia mempercayakan sesuatu, entah itu kasih karunia dalam spiritual gift, entah itu potensi dan talenta, waktu Dia mau kita memaksimalkan semuanya itu, maka Dia Allah yang memberikan kekuatan. Dia Allah yang memperlengkapi kita. Dia tidak cuma sekedar perintah. Saya sering kali bilang begini, waktu kamu tangkap visi Tuhan, maka kamu akan dapat provisi. Waktu kamu tangkap maksudnya Tuhan, maka penyediaan Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Waktu engkau mau memaksimalkan kasih karunia Tuhan yang Dia percayakan di dalam hidupmu, maka Tuhan berkata, maka Rasul Paulus berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita ini seringkali ditakut-takuti. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang datang sama kami ngobrol banyak, dia menceritakan tentang ketakutannya, tentang apa yang akan dia hadapi. Orang-orang, teman-temannya pada bilang, oh ini berat, yang akan kita hadapi ini sepertinya akan bisa merenggut nyawa kita. Bahkan ada cerita-cerita dan video-video yang diberikan dan memang keadaannya begitu mengerikan. Orang-orang di luar sana sampai bilang begini, kayaknya ini harus isi badan. Kayaknya ini, maksudnya isi badan itu, ya maksudnya kayak isi ilmu gitu, supaya kuat. Padahal dari TK, SD, SMP, SMA sudah ilmu terus yang dimasukkan ilmu pengetahuan. Tapi masih butuh ilmu sepertinya untuk menghadapi apa yang dia takut. Kalau dunia sekarang berperannya seperti itu. Dia tebar ketakutan. Dia kasih ancaman. Dia kasih gambaran secara visual. Oh ini loh keadaannya bakal berat nih. Bakal sulit nih. Diceritain, waduh kami waktu itu beratnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Dunia memang seperti itu. Makanya dibilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan supaya apa? Mental kita kuat. Sekalipun 2023 berat kata orang. Engkau tidak boleh takut. Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Amin. Dunia memberikan ketakutan. Kita seringkali menebar ketakutan. Tetapi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kehidupan kita. Maka waktu kita mendengar secara gamblang lah orang ceritakan atau secara visual diperlihatkan kepada kita, ini berat sekali, ini berat sekali. Karena Dia Allah yang bawa kita keluar dari 2022, bukan cuma untuk ditinggalkan, tetapi Dia bawa kita masuk di dalam tahun yang baru ini, di dalam tahun 2023 ini, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang lebih sempurna tentunya daripada 2022. Saya selalu bilang dalam ucapan-ucapan selamat tahun baru, saya selalu bilang happy, better year. Happy, blessed, new year. Selalu ada harapan di dalam hidup. Tahun lalu Tuhan sudah sertai dengan baik. Tahun ini lebih baik. Tahun lalu Tuhan sudah berkati kita dengan berlimpah-limpah. Maka tahun ini kita akan melihat luar biasanya berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Katakan amin. Nah, kata roh ketakutan dalam bahasa Yunani menggunakan kata deilia. Saya pernah bahas juga ini, ada dua jenis ketakutan, phobos dan deilia. Deilia ini bicara tentang arti sifat pengecut atau penakut. Orang yang suka sekali menghindari masalah, menghindari problem, menghindari badai. Nah, dunia mengajarkan kita untuk meninggalkan badai permasalahan kita, disuruh kabur kita. Disuruh andalkan ilah-ilah yang lain, disuruh andalkan diri sendiri. Tetapi Yesus Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Maka waktu engkau masuk di dalam tahun 2023, tetap andalkan Yesus. Jangan andalkan yang lain. Jangan menjadi takut. Jangan menjadi apa? Mentality disorder. Mengalami
kegalauan, ketakutan di dalam mental kehidupanmu sehingga engkau tidak berani maju berperang. Engkau tidak berani menghadapi tahun 2023 ini, engkau mengisi pikiranmu dengan ketakutan demi ketakutan. Dunia lakukan itu, tetapi Tuhan kita, dia tidak kerjakan itu. Maka kita tahu bahwa waktu Tuhan tidak mengerjakan ketakutan, tidak memberikan roh ketakutan, kita ini adalah orang-orang yang berani. Kita adalah orang-orang yang kuat. Amin. Next. Dia tidak cuma memberikan kita, dia bukan tidak hanya memberikan ketakutan kepada kita, tetapi dia memperlengkapi kita. Supaya kita mengalami the year of empowering grace ini, dia berikan kepada kita kekuatan. Tekanan makin kuat, tekanan makin besar, tetapi waktu engkau terlatih menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam imanmu kepada Tuhan, maka sebesar apapun badai kehidupanmu, engkau sanggup hadapi itu. Yang penting kau bersama-sama dengan Tuhan. Saya bilang tadi, badainya boleh besar, gelombangnya boleh tinggi, tapi pastikan kapalmu ada Tuhan. Supaya apa? Engkau jadi kuat. Waktu ada Tuhan, otomatis kita akan jadi tenang. Dia sosok pribadi yang dapat kita andalkan. Lalu dia berikan apa lagi? Oh, dia berikan kita kasih Allah. Dia pakai bahasa aslinya agape, kasih Allah. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kasih Allah itu cukup di dalam hidup kita. Kalau kita dalam kesulitan menjalani hari-hari kita, 2023 lah kita bilang, sulitlah. Ingatlah, ada kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Engkau akan melihat kasihnya yang Ia curahkan selalu baru setiap hari. Lalu apalagi tentang ketertiban. Sophronismos bahasa aslinya, yang artinya pertimbangan yang matang. Dia kasih kita hikmat supaya kita tahu menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Dia kita tahu memutuskan melangkah dengan bersama dengan Dia. Mengambil sebuah keputusan pun Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan membawa kehidupan kita sepanjang 2023 ini. Apapun yang engkau rancangkan, engkau libatkan Tuhan. Sehingga pertimbangan-pertimbanganmu adalah pertimbangan kerajaan Allah. Bukan tentang dirimu lagi. Oh, kita terbatas sekali. Hikmat kita terbatas. Logika kita terbatas. Tetapi dia bilang, aku kasih kamu sophronismos. Aku kasih kamu pertimbangan-pertimbangan. Sehingga engkau dapat memutuskan dengan benar. Harus melangkah seperti apa? Harus melangkah dengan apa? Supaya engkau melalui 2023 ini dengan baik. Lalu apalagi artinya tentang pengendalian diri. Kalau engkau mau mengalami empowering grace, kasih karunia yang akan memampukan engkau, maka engkau harus tahu pengendalian diri itu menjadi salah satu. Pengendalian diri itu menjadi suatu hal yang penting buat hidup. Kita harus kurang-kurangi lost control kita. Satu dalam perbuatan, perkataan. Ya, kita semua pasti belajar ya, mengendalikan diri itu tidak gampang. Apalagi kita orang-orang yang orang Kristen ini, orang-orang yang keras lah. Tadi ngobrol sama Bang Atlas, ada ngobrolin tentang saya dipanggil kemarin ke HKBP, ada yang mau konseling, tapi ternyata waktu kami berhadapan lagi man-to-man ministry, baru mau ngomong, ada satu orang datang. Satu orang datang, dia orang dari Samosir, karena ada kedukaan di HKBP. Keluarganya atau mertuanya, dia Hela ya istilahnya. Hela itu menantu kalau tidak salah, betul ya? Menantu. Dia bilang dia Hela kandung tapi semalam ribut. Jadi kami duduknya di pos satpam. Lagi ngobrol berdua, datang satu itu duduk. Dia nanya langsung, dengar kabar enggak semalam Bang? Lai, umurnya sudah lumayan 40-an tahun ke atas. Le, ada dengar enggak kabar semalam? Rupanya dia mau cerita kalau dia ribut. Dan dia enggak mau turun ke rumah duka, dia mau stay aja di situ. Orangnya benar-benar keras sekali. Orang-orang Batak kan keras-keras. Kalau orang Batak Jambi masih mending, mukanya sudah enggak parsogi-sogi. Yang ini dari Samosir. Benar-benar peta habis. Benar-benar kerasnya minta ampun. Dia menceritakan idealisme dia bukan cuman sebagai orang yang takut akan Tuhan, tetapi menceritakan idealisme dia sebagai pegawai negeri sipil. Yang dia
akhirnya dimusuhi oleh atasan pimpinan karena dia benar-benar mempertahankan yang namanya kebenaran. Dia merasa adat di Jambi ini berbeda dengan adat di Samosir. Kalau di Samosir katanya, kebetulan istrinya tuh Borus Yangkangan. Apa ya? Betul. Anak pertama. Kalau di Samosir itu omongan dia itu, omongan Borus Yangkangan itu benar-benar jadi hukum. Tapi kok di Jambi kami tidak dihargai? Kok malah kami diusir kemarin? Ya kami memang melakukan kesalahan, kata. Kami memang pernah melakukan pelanggaran. Waktu itu saya ngawinin istri saya bawa lari katanya. Tapi setelah itu kami masuk dalam pemberkatan gereja kok, kami menghadati kok katanya. Direstui kok. Saya bayar kok, bayar adat kok katanya. Kok sekarang itu diungkit-ungkit lagi karena kematian mertua saya. Katanya, saya tidak terima. Capek loh katanya. Dari Samosir saya datang ke sini. Dia cerita, dia bilang, saya ini sebagai abang ipar yang paling tua, saya tidak dilibatkan katanya. Dalam pernikahan adik-adik saya, adik ipar saya. Harusnya saya ini punya tanggung jawab sebagai abang ipar untuk beli boru atau apalah segala macam dia ceritain. Pokoknya dia ceritakan dengan begitu detail. Dia ceritakan. Saya bilang begini, oh, kalau seandainya engkau tidak bisa mengendalikan dirimu, maka semua hal akan semakin buruk. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan, atau kebaikan dari manusia lah, kita bilang. Kalau seandainya kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Saya ajak dia ngobrol. Akhirnya ngobrol yang seharusnya konselingin satu orang, yang satu itu cuma, ya tidak apa-apa lah, oh, lanjut aja dulu. Ngobrolnya sampai selesai. Ngobrol lah kami 2 jam. Akhirnya dia memutuskan, ya udahlah, dia panggil anaknya, kasih tahu mama, nanti acara gereja kasih tahu bapak mau ikut acara penghiburan gereja, mengendalikan diri tidak. Apalagi kita ini orang-orang yang dilatih hidup dengan suasana atau season musim yang begitu keras, gak gampang. Senggol dikit bacok kalau kata orang. Ada masalah dikit bantai pokoknya. Gak mau tahu. Apalagi kalau orang-orang Batak. Sorry ya kan suaranya selalu do. Tapi donya do yang tinggi. Walaupun kasihnya luar biasa. Tapi kalau ngomong tuh kan ngegas dulu. Pokoknya gas dulu. Nanti baru mendok hata belakangan. Gas dulu pokoknya. Mengendalikan itu semua gak gampang. Tetapi Rasul Paulus ingetin kepada Timotius. Dia bilang begini. Aku memberikan engkau ketertiban supaya engkau bisa menertibkan dirimu sendiri. Kita nertibin orang mah gampang ya. Ngajarin orang mah gampang. Jangan banyak ngomong yang kasar. Jangan inilah, cobalah lebih sopan lagi lah. Kalau ngajarin orang, kita semua tuh orang yang paling pandai. Mencari kesalahan orang, kita tuh orang yang paling pandai sekali. Tetapi untuk diri kita sendiri. Kayak Rasul Paulus ngomong sama Timotius, ini untuk dirimu. Tuhan memperlengkapi engkau dengan kekuatan, dengan kasih, dan dengan pengendalian diri sehingga engkau menjadi orang-orang yang ditertibkan dan menertibkan dirimu. Supaya engkau melihat kebaikan demi kebaikan itu. Tanpa kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, kita sulit melihat kebaikan. Walaupun itu tidak akan mengubah ya, maksudnya kita baik tidak baik, saya selalu bilang Tuhan kita tetap baik. Dia baik bukan karena kita baik. Dia baik bukan karena kita melakukan sesuatu untuk dia. Dia baik bukan karena kita melayani dia. Justru kita melayani dia karena dia baik. Jangan diputar-putar. Tetapi kehidupan sekarang sukanya muter-muterin. Yang penting untuk orang lain dulu. Nah firman Tuhan itu pedang bermata dua. Untuk yang ngomong dan untuk yang mendengar. Jangan nanti dibawa ini pulang ke rumah. Itu loh, tadi korbannya bilang begini, enggak ini untuk kita berdua, untuk kita masing-masing. Saya pun akan belajar untuk mengendalikan diri. Saya bukan orang yang tidak pernah lost control, pernah. Yang tersakiti banyak, banyak. Dan saya belajar untuk menertibkan diri saya. Menertibkan pikiran saya, menertibkan perkataan saya. Supaya apa? Kasih karunia yang ia percayakan di dalam hidup saya. Untuk saudara juga tentunya. Itu menguatkan banyak, bukan bikin orang menjadi lemah. Tuhan tidak hanya sekedar memilih. Kalau dia pilih kita, maka dia sudah menetapkan kita dan dia akan memperoleh.
dia bukan cuma sekedar mempercayakan sesuatu hal, tetapi dia Tuhan yang akan memperlengkapi kita sehingga kita mampu memaksimalkan kasih karunia yang Tuhan percayakan. Kasih karunia itu kadang-kadang seringkali jadi sia-sia karena ketidakmampuan kita mengelola itu dengan baik. Seringkali jadinya apa ya? Ya cuman sebatas kita ke kita aja, nggak jadi berkat buat banyak orang. Dampaknya ya sedang-sedang aja, nggak sampai berdampak dengan luas, berdampak dengan besar. Nah, tetapi dalam hal ini saya mau bilang, the year of empowering grace merindukan ke setiap kita semua mengalami kobaran-kobaran kasih dan karunia Tuhan sehingga kita menjadi dampak yang luas buat orang banyak. Lewat hidup kita, nggak ada orang lagi yang putus asa. Saya lihat di depan sana ada yang nulis, pengen jadi bapak bagi kaum fatherless. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang kehilangan figur seorang ayah. Sehingga buat mereka jadi orang-orang yang punya mental penakut. Bikin mereka jadi orang yang gampang sekali putus harapan, putus asa. Tetapi lewat hidup kita, kita mau orang-orang punya harapan yang baru. Orang-orang dapat kekuatan yang baru. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi maksimal. Next. Nah, di bulan ini kita akan bahas tentang season of spring, tentang spiritual gift. Saya akan bahas sedikit tentang understanding the gift. Boleh lagi? Ini tadi. Nah, kalau spirit kita lebih bahas ke spiritual gift-nya. Tadi Pak Timotius Arifin juga ada bahas. Kalau spiritual gift itu bicara tentang karisma. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karisma itu memiliki arti keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum orang lain atau orang banyak terhadap dirinya. Ini karisma orang-orang yang belum mengalami Tuhan. Tetapi orang yang mengalami Tuhan berbeda. Dia membangun, punya karisma, punya potensi, punya talenta. Tetapi membangun orang lain untuk mengenal Tuhannya. Amin. Bukan tentang kita. Bukan tentang hamba Tuhannya. Bukan tentang diri kita pribadi lepas pribadi. Tetapi lewat hidup kita, kita punya karisma, punya kasih karunia yang Tuhan percayakan. Tetapi semata-mata dikembalikan kepada Dia. Penghormatan itu kita kembalikan kepada Dia. Kemuliaan itu kita kembalikan kepada Dia. Atau melalui hidup kita orang-orang bisa memuliakan Tuhan. Itu baru orang-orang yang berkarisma. Beda dengan orang yang di luar sana. Kalau kita tahu kalau misalnya kita mau pilih pemimpin, tentu kita melihat orang ini kok kayaknya kurang berkarisma ya. Kok kayaknya bukan apa ya, bukan figur seorang pemimpin ya. Kalau lihat dari mukanya, dari potongannya, lihat dari bentuknya, ini enggak bisa lah memimpin walaupun bukan itu ya. Buktinya Pak Jokowi itu bisa sukses 10 tahun ini membangun negeri jadi negeri yang lebih baik walaupun dia terlihat tidak berkarisma. Apalagi perbandingannya waktu itu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo terlihat sebagai orang yang punya karisma pemimpin yang kuat. Karismanya luar biasa. Kalau kita bicara tentang yang di luar sana tentang karisma, orang yang belum mengenal Tuhan, dia membangun keadaan, membangun diri. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, karisma yang kita bangun, yang diberikan oleh Tuhan, itu untuk mempermuliakan Dia. Lihat, yang kedua, dalam karisma, atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, itu akan jadi orang-orang yang berkualitas. Tetapi ini bicara tentang Tuhannya, bukan tentang kita. Kita ini cuma media. Kita ini cuma alat, kita ini cuma tempat di mana Tuhan mencurahkan sedikit mungkin dari kuasanya. Sehingga lewat kehidupan kita yang berkualitas, kita menyenangkan hati Dia. Ini bukan tentang kita. Tahun ini bukan tentang kita. Bukan tentang diri kita saja yang mengalami pemulihan. Oh ya penting buat kita mengalami pemulihan. Bukan tentang diri kita saja yang mengalami berkat Tuhan. Oh ya penting buat kita mengalami berkat Tuhan. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, amin? Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan, amin?
Jadi bukan tentang kita lagi, tetapi tentang orang lain yang di luar sana. Sehingga lewat kita, orang-orang boleh menyembah Yesus. Ini cuma sekedar atribut. Ini cuma sekedar ibarat kata, oh ya ini alat-alatnya Tuhan, cara-caranya Tuhan memperlengkapi kita untuk mencapai destininya Tuhan. Kita diciptakan punya destiny untuk memuliakan Dia. Gerejanya punya moto yang luar biasa. We will help you to fulfill your destiny. Gereja ini akan membantu kita semua untuk mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita pribadi. Next. Dia ambil ayat ini, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, tapi yang ayat yang pertama, firman Tuhan bilang, ada terjemahannya enggak ini yang terjemahan lain? Ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Judulnya Understanding the Gift bulan ini. The use of, kalau dalam bahasa Inggris, dalam AMP Bible, dia bilang begini. The use of spiritual gift. Now about the spiritual gift, dia jelasin. Sedikit dia jelaskan. Spiritual gift itu bicara tentang the special endowments given by the Holy Spirit. Jadi kasih karunia itu bukan karena kita hebat. Misalnya kita punya talenta, itu pemberian Tuhan. Kamu pintar main gitar, kamu pintar menyanyi, kamu pintar main drum, kamu pintar main keyboard, kamu pintar apalagi berdoa ada pintarnya enggak? Enggak ada kayaknya. Kita semua harus berdoa walaupun enggak pintar merangkai kata-kata ya. Nah, lihat, ini given by the Holy Spirit. Semua yang kita miliki hari-hari ini bicara tentang pemberian dari Tuhan. Saya minggu yang lalu saya bahas tentang talenta 521. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kerjakan dan kembalikan kepada Dia, karena itu milik Dia. Apa yang engkau miliki hari ini bukan milik, tetapi pemberian dari Tuhan. Engkau hanya alat saja. Dan firman Tuhan bilang begini, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Uninformed ini artinya tidak tahu. Uninformed ini tidak dapat informasi. Tidak diberikan informasi. Kalau dalam terjemahan yang lain, dia pakai kata bukan uninformed, tapi misinformed. Salah informasi. Salah mengerti. Nah, untuk hal yang kita sebut sebagai kasih karunia ini, ada satu hal yang ternyata sangat penting. Yaitu waktu kita mengerti apa sih kasih karunia Tuhan yang Dia berikan buat kehidupan kita. Banyak kita lihat dalam pelayanan lah ya, kita lihat ya. Orang semuanya pengen jadi pelayan mimbar. Semuanya pengen jadi song leader, semuanya pengen jadi singer. Saya termasuk orang yang cukup keras untuk sampaikan, kalau kau tidak bisa nyanyi, kau jangan jadi song leader. Dan di dalam pelayanan-pelayanan mahasiswa, baru-baru ini, ya kita sempat ada menegur lah. Satu orang yang jadi worship leader katanya, tapi nyanyinya berantakan. Orang Batak suaranya bagus ya, tapi tidak semua. Ada kok yang fales, ada kok yang jelek. Tetapi kasih karunia Tuhan itu kita harus mengerti. Kalau kamu tidak punya spiritual gift berupa talenta untuk menyanyi, jangan paksa untuk jadi song leader. Jangan paksa untuk jadi singer. Jangan paksa dirimu untuk melayani Tuhan dengan cara yang engkau tidak miliki atau dengan cara apa yang orang miliki. Karena Tuhan punya suatu hal yang spesial di dalam dirimu masing-masing pribadi lepas pribadi. Yang mungkin orang lain tidak punya, yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Maka kita harus mengerti apa sih kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau misalnya kita tidak tahu kasih karunia yang Tuhan berikan, saya bisa bantu saudara-saudara. Saya punya angket untuk mengetahui apa sih kasih karunia yang kalian miliki. Saya pernah tes, kasih karunia saya ada 3 yang keluar. Penggembalaan, memimpin, dan memberi. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa Bapak Ibu tahu kasih karunia saudara? Atau menjadi patokan, menjadi sama dengan orang itu menjadi sebuah tujuan. Coba, next. Arti spiritual gift, saya ambil kesimpulan begini.
Spiritual gift means special abilities given by the grace. Kemampuan spesial. Ability spesial. Yang diberikan kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya buat kehidupan kita. And extraordinary power of the Holy Spirit operating in believers. Kasih karunia yang Dia berikan yang spesial. Kalau kamu tidak bisa menyanyi, pasti ada hal yang spesial yang kamu miliki dari Tuhan. Kalau kamu tidak bisa main gitar hari-hari ini, pasti ada hal yang spesial yang Tuhan berikan kepadamu hari-hari ini. Tetapi seringkali engkau menganggap bahwa orang lain lebih baik. Seringkali engkau melihat bahwa orang lain lebih spesial. Karena dia bisa main gitar. Karena dia bisa main bass. Karena dia bisa main drum, bisa main keyboard, bisa bernyanyi dengan baik. Saya pernah bagikan, waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang Tuhan tanya? Apa yang kamu miliki, Musa? Musa bilang, tongkat Tuhan. Dari tongkat yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan, terjadi beberapa kali mujizat. Gak usah mikirin apa yang kamu tidak miliki. Kamu tetap spesial di hadapan. Coba bilang sama sebelahnya, jangan mau kalah sama martabak. Martabak memang spesial, tapi kamu lebih spesial di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan mikirin apa yang orang lain punya dan kamu tidak miliki. Tetapi bersyukurlah. Sadarlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Itu semua kasih karunia yang engkau harus maksimalkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan itu semua akan memampukan kita melalui tahun 2023 ini. Amin. Saya undang pemusik, song leader. Yang bikin diri kita tidak spesial, itu bukan keadaan. Itu bukan orang-orang di sekitar kita. Yang bikin diri kita menjadi tidak spesial, jadi kerdil, itu adalah diri kita sendiri. Saya sering kali bilang begini. Perkataan manusia, lain ya, bukan kita ya. Perkataan orang lain tidak menentukan kehidupan. Tetapi perkataan Tuhan dan perkataanmu sendirilah yang akan menentukan kehidupan. Orang yang tadi saya bilang datang dan bilang keadaan bakal buruk. Aku harus isi, orang-orang pada isi badannya dengan ilmu-ilmu supaya kuat untuk lewati proses-prosesnya nanti di sana. Saya bilang begini, dunia bisa mereka-rekakan yang jahat. Tetapi dia mereka-rekakan hal yang baik dalam hidupnya. Perkataan Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan kita. Dan perkataan kita lah waktu kita berkata di dalam iman kita. Aku orang yang luar biasa. Aku orang yang kuat. Aku orang yang mampu untuk menghadapi setiap hari-hari di tahun 2023 ini. Maka engkau jadi kuat. Maka engkau jadi mampu. Orang memandang kamu remeh. Orang memandang kau kecil. Tetapi jangan sampai engkau memandang dirimu kecil. Mau dunia memandang engkau begitu rendah, begitu remeh, begitu receh mungkin. Tetapi waktu Tuhan memandang engkau, dia bilang, I have given you special abilities. Aku udah kasih kamu kasih karunia yang spesial. Aku udah kasih kamu kemampuan yang spesial supaya engkau jadi kuat. Sehingga engkau menjadi penuh kasih. Sehingga engkau menjadi orang yang mampu mengendalikan dirimu. Sekalipun mengendalikan diri itu hal yang sulit. Tetapi dia yang memberikan kemampuan. Dia kasih perintah itu bukan suatu hal yang tidak bisa kita lakuin. Dia tulis semua firman ini. Itu gambaran tentang dirinya yang mampu untuk kita lakukan. Bukan cuma sekedar untuk menu-menuin Alkitab kita. Tetapi ini menjadi sebuah hal yang mampu untuk kita penuhi. The year of empowering grace. Engkau harus mengerti. Apa sih yang menjadi kasih karunia? Apa sih yang engkau miliki? Jangan mikir apa yang tidak kau miliki hari-hari ini. Orang punya suara bagus, ya terserah. Kalau suaranya bagus, belum tentu pemikirannya cerdas. Orang itu idenya selalu kreatif. Ya belum tentu orang punya ide yang kreatif. Dia mungkin punya fisik yang kuat. Belum tentu. Semua orang berbeda.
kita tidak perlu jadi sama. Tetapi kita perlu menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sehingga waktu engkau menjadi serupa dengan Dia, engkau akan jadi orang-orang yang berkuasa di bumi dan di sorga. Apa yang engkau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Dan waktu engkau berkata, aku kuat, aku mampu, aku luar biasa, maka jadilah seperti perkataan dan imanmu. Amin. 2023 ini, jadilah orang-orang yang penuh dengan harapan. Karena Dia tidak pernah kecewakan kita. Dunia bisa kecewakan kita. Yes, dunia bisa kecewakan. Tetapi Dia Tuhan, Dia tidak pernah kecewakan kita. Dia bilang, engkau berharga. Dia mengenal kita, maka kita harus mengenal diri kita. Dia mengenal kita dengan memanggil kita dengan sebutan sayangnya kepada kita. Dia panggil kita dengan namanya. Hai engkau Tessa, engkau punya special abilities. Hai engkau Atlas, engkau punya special ability. Hai engkau Leni, aku mengasihimu. Dan engkau punya special abilities. Engkau semua berharga di hadapanku. Maka engkau harus pandang dirimu sendiri berharga. Itu menjadi sebuah langkah yang awal. Walaupun menerima diri sendiri, sebuah hal yang sulit. Tetapi kalau kita tidak mampu menerima diri kita, siapa lagi yang mau terima kita? Tuhan bisa terima. Tapi orang-orang di sekitar belum tentu. Ajar diri kita sendiri. Menerima diri kita. Melalui pengenalan kita akan kasih karunia yang Ia berikan kepada kita. Bukan tentang apa yang kau tidak miliki hari-hari ini. Sekali lagi saya mau bilang. Bukan tentang apa yang orang bisa lakukan dan engkau tidak bisa lakukan. Bukan tentang apa yang orang bisa capai dan engkau tidak bisa capai. Bukan tentang apa yang orang alami dan engkau tidak alami hari-hari ini. Tetapi ini bicara tentang you are special. Engkau punya cara Tuhan sendiri di dalam hidupmu. Dan kita semua berbeda. Amin. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari. Saya undang kita semua bangkit dari sini. Karena begitu besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita jadi orang-orang yang kuat. Besar anugerah-Mu. Sadari bahwa anugerah Tuhan selalu besar di dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan selalu berlimpah. Dia tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Semakin bertambah besar anugerah. Mari kita nyanyikan dengan iman besar.
semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, melimpah kasih-Mu dalam hidup kami, dan kami akan terus menikmati kasih-Mu. Kami juga akan menceritakan kasih-Mu kepada orang-orang, biar orang-orang di sekeliling kami juga boleh merasakan kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah dalam hidup kami. Walaupun itu anugerah untuk menderita, tapi kami percaya ketika Tuhan percayakan anugerah kepada kami, kami mampu. Sebab Roh Kudus menguatkan kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Terima kasih kepada Pastor Adit yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kepada Bapak Maju Gultom, kepada Ibu Rona Linces Manjunta, Saudari Dona Gultom, Saudara Axel Gultom, dan Bapak Jintar Gultom. Pada jemaat atau tim pelayan yang berada di dekat keluarga yang baru datang boleh disambut, diberi salam. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan jam 5 sore, dan setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Kingdom Celebration GBI Rock Jambi. Bersama saya Andu, Newcastle Anda bulan ini. Kingdom Celebration diadakan setiap hari Minggu di Main Hall GBI Rock Jambi pada pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah raya akan disertai sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi Pastor Adi dan Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7:30 malam. Bagi yang rindu bergabung dan bertumbuh dalam komunitas, kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya, bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, dan persembahan lainnya untuk mendukung pelayanan gereja dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Andu pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru 2002. Percaya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan bacakan ayat yang ada di belakang
amplop persembahan di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman, kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya Sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami Hari ini kami datang membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Kami membawanya dengan sukacita. Yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ulang tahun. Banyak yang berulang tahun ya. Amin. Ya. Ya. Amin. Ya. yang Tuhan beri di dalam kehidupannya untuk membangun tubuh Kristus. Biarlah hari ini juga firman itu mengalir dalam setiap hati kami, kehidupan kami di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah-buah yang manis yang berkenan kepada Tuhan.
Biar setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kami, kami mengobarkannya. Supaya orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan juga yang luar biasa. Mereka mengalami karunia Tuhan yang luar biasa. Itu semua untuk membangun tubuh Kristus di akhir zaman Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Supaya orang lain yang belum mengenal, percaya kepadamu. Mereka juga boleh mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang luar biasa. Terima kasih, Engkaulah teladan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai di dalam urapan kuasa-Mu Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam Tuhan pergumulannya Tuhan. Kami percaya apapun yang dialami saat ini, di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang memberikan kekuatan, urapan yang double porsi Tuhan. Kasih karunia yang berlipat ganda boleh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga di dalam pelayanannya ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Oh Tuhan, perkara-perkara yang ajaib di tahun 2023 bersama Tuhan, istri dan anak-anaknya di dalam kekuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih bagi penggembalaan di tempat ini Tuhan. Kalau Tuhan taruh hamba-Mu untuk melayani di GBI Rock, itu semua kasih karunia kemurahan. Dan Engkau Tuhan yang akan memperluas kapasitas hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja, bagi kota, sampai kepada provinsi yang lain, sampai kepada bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini datang, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan mendapatkan kekuatan yang baru, yang tidak berdaya mendapatkan kuasa Tuhan, menjadi sehat, kekuatan yang daripada Tuhan, ekonomi yang sulit Tuhan. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Oh, anak-anak yang broken dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang hancur boleh mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini Tuhan. Apapun pelayanan yang dikerjakannya, Tuhan Engkau yang memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami membawa pergumulan gereja-Mu. Untuk gedung ini terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, Engkau sudah menyediakan berkat-Mu. Untuk gedung ini kami terima dengan iman, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Juga untuk Tuhan, Dead Family yang akan dibagi dua. Untuk Tuhan, daerah Kasang baik di Palmerah, kami berdoa Tuhan, Engkau menyediakan Engkau yang memberikan hamba-hamba-Mu untuk memegang pelayanan ini. Kami percaya Tuhan yang menyediakannya, Tuhan yang memperlengkapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, ada di dalam kekuatan Tuhan, ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam keselamatan-Mu. Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang besar. Oh, kalau dikatakan sulit dan sukar tahun ini, kami mengalami kuasa Tuhan yang besar. Bangsa kami boleh mengalami kekuatan kuasa Allah yang maha dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, untuk Tuhan membawa bangsa ini lebih lagi Bapa di dalam kekuatan tangan Tuhan. Terima kasih pembangunan ekonominya, rakyatnya menjadi diberkati oleh Tuhan, mengalami lawatan dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati hasil bumi, hasil alam, semuanya untuk Tuhan, kemajuan masyarakat yang ada di bangsa kami. Kami mengucap syukur, biarlah gereja-Mu, orang-orang percaya-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan boleh menyeru untuk bangsa ini, sehingga terjadi lawatan Tuhan yang besar. Ada menara-menara doa didirikan, oh Tuhan, untuk menyeru bagi kota-kota mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Baik pemilu di tahun 2024 kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan seorang pemimpin presiden, wakil presiden
yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk bangsa ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, Kau memberkati kota di mana kami tinggal, kota Jambi. Kota yang diberkati oleh Tuhan. Kota yang mengalami lawatan Tuhan. Kota yang mengalami damai sejahteranya Tuhan. Kota Jambi menjadi kota yang menjadi jaminan ilahi. Perkara-perkara yang besar terjadi bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa banyak penjahat-penjahat bertobat kepada Tuhan. Bandar-bandar narkoba, oh Tuhan, preman-preman datang menyembah kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, kami percaya pejabat-pejabat akan datang menyembah kepada Tuhan. Bani Kedar Nebayot akan datang menyembah kepada Tuhan dengan membawa persembahan-persembahan bagimu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami akan pulang dan kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Kekasih-kekasih Kristus warga kerajaan Allah, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Dia. Sebab dari Dia datang segala hal yang baik, dari Dia datang kekuatan, sehingga engkau mampu melewati 2023 dengan baik. Pulanglah, Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih dan karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan engkau damai sejahtera. Dia memberikan engkau sukacita. Dan janji-janjinya menyertai kehidupanmu. Persekutuan dengan Roh Kudus ada sempurna di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati kita semua.